Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali kita bertemu dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh PKKWU. Untuk sahabat pintar semua, siswa-siswa SMK, saya doakan sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam mengikuti saya, untuk yang selain beragama Islam berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat pintar semua, mari kita mulai dengan pengertian pengembangan usaha. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha. Pengusaha atau wirausaha yang dimaksud adalah sahabat pintar semua yang baru belajar kewirausahaan, yang tentunya membutuhkan pandangan ke depan. Jadi dengan pembelajaran PJJ kali ini, harapannya sahabat pintar semua, murid-murid semua memiliki pandangan ke depan dan memiliki motivasi. Motivasi untuk apa? Tentunya untuk sukses menuju masa depan yang lebih baik dan kreativitas. Nah, kreativitas ini sangatlah penting untuk pengembangan usaha sahabat pintar semuanya. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha sahabat pintar semuanya, maka besarlah harapan untuk dapat menjadi usaha yang semula kecil menjadi skala menengah. Skala menengah itu adalah skala yang penuh dengan perjuangan, bahkan menjadi sebuah usaha yang besar. Nah, usaha besar ini adalah tujuan kita belajar wirausaha. Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha atau starting, membangun kerjasama, ataupun dengan membeli usaha orang lain. Membeli, jadi ada orang yang sudah memiliki usaha, terus sahabat pintar semua dibeli, atau yang lebih dikenal dengan franchising, ya, franchise. Seperti misalnya ada Alfamart, Indomart, terus mungkin juga usaha-usaha yang lain yang sifatnya adalah franchise. Namun yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu dibutuhkan suatu pengembangan. Jadi sahabat pintar harus melakukan suatu pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan dalam memperluaskan dan mempertahankan bisnis tersebut. Jadi mempertahankan bisnis itu sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya kita belajar saat ini. Agar apa? Agar dapat berjalan dengan baik. Yaitu bisnis-bisnis kalian agar dapat berjalan dengan baik dan kita menjadi sahabat pintar yang sukses. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis itu dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu pemasaran itu sangat luar biasa pentingnya. SDM, yaitu sumber daya manusia.
teknologi. Wah, jelas ini. Teknologi itu sekarang semua bisnis berbasis teknologi dan lain-lain. Tahapan pengembangan usaha. Menurut Panji Anuraga, ada beberapa tahapan pengembangan usaha, antara lain: tahap 1, identifikasi peluang. Informasi biasanya dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti 1. Rencana perusahaan. Jadi rencana perusahaan itu didapat juga di dalam pembelajaran BKKWU. Itu kan sumber informasi pembelajaran BKKWU tersebut. Yang kedua, saran dan usul manajemen kecil. Tentunya sahabat pintar semua, untuk membuat sebuah usaha itu ada yang sendiri dan juga ada yang bersama dengan orang lain, atau sebut saja manajemen kecil. Terus informasi yang ketiga yaitu program dan pemerintah. Program dari pemerintah itu misalnya program-program yang bisa kita ambil untuk menjadi peluang kita memiliki sebuah usaha. Keempat, hasil berbagai riset peluang usaha. Nah, hasil dari berbagai riset itu bisa kita cari dari berbagai macam sumber, tentunya yang paling mudah yaitu di internet. Yang kelima, Kadin, Kamar Dagang Industri atau asosiasi usaha yang sejenis. Itu juga bisa kita mintai sebuah informasi-informasi untuk mengidentifikasi peluang usaha. Tahap kedua yaitu merumuskan alternatif usaha. Setelah informasi terkumpul dan dianalisis, maka pimpinan perusahaan atau sahabat pintar semua, siswa-siswa yang lagi belajar BKKWU ini, satu akan menjadi pimpinan perusahaan atau manajer usaha, dapat merumuskan usaha apa saja yang mungkin dapat dibuka. Tahap 3, seleksi alternatif. Alternatif yang banyak selanjutnya harus dipilih. Satu atau beberapa alternatif yang terbaik dan prospektif. Terbaik itu ya untuk masa depan, prospektif ya juga untuk kelanjutan usaha tersebut. Untuk usaha yang prospektif, dasar pemilihannya, ini yang paling penting ya, dasar pemilihannya antara lain dapat menggunakan kriteria sebagai berikut. 1. Ketersediaan pasar. Maksudnya ketersediaan pasar itu apakah barang-barang atau usaha-usaha itu di pasaran itu bisa berkelanjutan. Yang kedua, risiko kegagalan. Risiko kegagalan itu usaha yang misalnya usaha yang ada berkaitan dengan nyawa gitu. Nah, itu kegagalannya lebih tinggi daripada yang tidak, misalnya beternak ayam atau menanam alpukat misalnya. Terus harga. Nah, harga ini harus bersaing. Misalnya yang risiko kegagalannya tinggi, misalnya beternak ayam karena ada kematian itu, tapi harganya lebih bagus misalnya. Nah, ini perlu dipikirkan daripada harga alpukat. Tahap keempat yaitu pelaksanaan alternatif terpilih. Setelah penentuan alternatif, maka tahap selanjutnya melaksanakan usaha yang dipilih. Jadi sahabat pintar,
Yang tahap keempat itu adalah melaksanakan usaha yang sahabat pintar pilih. Tahap kelima atau terakhir yang paling penting adalah evaluasi. Apakah evaluasi? Evaluasi yang dimaksud untuk memberikan koreksi. Jadi sahabat pintar harus mengoreksi semua usaha-usaha yang sudah dijalankan dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Setelah dikoreksi, terus yang membutuhkan perbaikan itu diperbaiki sambil belajar untuk melanjutkan usaha berikutnya. Di samping itu juga diarahkan untuk dapat memberikan masukan, catatan-catatan. Jadi koreksi-koreksi itu dicatat untuk apa? Untuk masukan bagi perbaikan pelaksanaan usaha sahabat pintar selanjutnya. Salam sukses. Oke, ini ada sebuah pertanyaan untuk sahabat pintar semuanya. Nomor 1, untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek kecuali ya ini ya. A. Bidang produksi dan pengolahan. Ayo, masih ingat gak? Ya nggak kira-kira? B. Bidang pemasaran. Oke, ya. Terus C. Bidang hukum. Apakah hukum itu juga termasuk aspek untuk apa? Pengembangan bisnis. Ayo coba diingat. D. Bidang SDM, ya sumber daya manusia kan, atau bidang teknologi. Nah ini masih ingat nggak? Kira-kira yang mana? Ini dijawab ya, terus ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ketik nama, kelas, dan juga asal sekolahnya. Pertanyaan nomor 2, yang bukan termasuk ke dalam risiko menjalankan usaha adalah, yang patut ditekankan adalah yang bukan termasuk risiko menjalankan usaha. 1. Analisis aspek risiko keuangan. Ini ada kata risiko. Oke. Yang B, analisis aspek risiko SDM. Nah, risiko ada risiko lagi, ya kan? Yang C, analisis aspek potensi pasar. Nah, risiko dan potensi ini ya, ini hampir sama. Oke. Yang D, analisis aspek pelanggan. Jadi potensi pasar dan pelanggan itu juga hampir sama. Yang E, analisis aspek keuntungan. Ya, kira-kira mana yang bukan? Dijawab. Ya, kenapa kok harus diketik nama, kelas, dan asal sekolah? Karena ini dikerjakan oleh sahabat pintar seluruh Indonesia. Pertanyaan nomor 3 atau pertanyaan terakhir, yaitu mana yang termasuk dari melakukan analisis potensi pasar. Ya, ini harus kata-kata yang paling harus cermati, kata kuncinya adalah potensi pasar, yaitu potensi pasar dan analisis. Oke, sekarang A, menciptakan produk baru yang disenangi konsumen. Analisis, tapi apakah ini potensi? Silakan dicermati. D, memperbaiki penampilan produk. Ya, apakah ini juga potensi? Dan juga analisis. C, menemukan potensi. Nah, ini ada kata potensi di sini kan? Potensi pasar yang menguntungkan. Oke. D, keuangan dapat dijamin keberhasilannya. E, struktur organisasi perusahaan dapat dikembalikan. Baik, itulah pembelajaran PJJ kali ini. Tetap semangat untuk sahabat pintar semua. Saya doakan menjadi seorang wirausaha yang sukses. Dari saya cukup sekian, saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.